materi teks diskusi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, sebelum itu yang kami hormati Ibu Khosyah Farida selaku pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu teks diskusi. Nah, di sini materi yang akan kita paparkan sudah kita susun secara beruntun. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatimah Putradi, absen 12 selaku moderator dan pemateri. Saya Asma Fernando, absen 6 sebagai operator sekaligus pemateri. Saya Putra Robinsa, absen 26 sebagai pemateri. Saya Kolena Tika, absen 15 sebagai pemateri. Saya Sofina Lukman, absen 31 sebagai pemateri. Saya Muhammad Ilmarok, absen 20 sebagai pemateri. Saya Muhammad Arya Pratama Hadi, absen 17 sebagai pemateri. Saya Wadrasi Usaban, absen 19 sebagai pemateri. Selanjutnya, baik. Agenda yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu adalah pengertian dari teks diskusi. Contoh dari teks diskusi yaitu teks berita yang kami ambil adalah teks berita yang terbaru, dan yang ketiga adalah isi kebahasaan dari teks diskusi. Nah, jadi di poin ketiga ini kami telah menganalisis dari teks berita yang telah kami temukan, dan yang terakhir adalah bagaimana solusi untuk teks berita tersebut. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami, kita perlu ketahui dulu apa sih teks diskusi itu. Nah, untuk itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, jadi teks diskusi itu adalah jenis teks yang bertujuan untuk menyajikan, di mana di dalamnya itu terdapat pendapat, perspektif, dan sudut pandang yang berbeda-beda, dan teks ini bertujuan untuk dari perspektif yang berbeda itu dapat kita ambil jalan tengah atau solusi terkait dari isu dan permasalahan yang akan dibahas. Nah, jadi melalui teks diskusi ini kita dapat memahami bagaimana cara kita menemukan di jalan tengah dan solusi untuk permasalahan yang akan kita bahas melalui argumentasi atau pendapat yang kita dapatkan dari setiap orang-orang yang berbeda. Nah, jadi dalam teks diskusi ini di dalamnya itu sudah mencakup ada permasalahan yang akan dibahas dan argumentasi yang menolak dan mendukung, dan ada jalan tengahnya. Jadi melalui argumentasi pro dan kontra itu kita dapat menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya agar kita lebih memahami lebih lanjut, kita bisa membahas contoh dari teks diskusi melalui teks berita terbaru, yaitu dari meja judi ke mimbar masjid, kisah inspiratif kami ex penjudi kini berhikmat menjadi marbot. Nah, untuk contoh dari teks diskusi yaitu teks berita akan dijelaskan oleh Lila, Tina, Alfa, Arya, Zain, dan Rashid. Padanya dipersilakan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ashfa. Padanya dipersilakan. Sebelumnya telah terpaparkan di layar presentasi kami sebagai contoh bentuk teks diskusi berjudul dari meja judi ke mimbar masjid. Nah, kisah ini adalah kisah inspiratif dari Tamin, yaitu seorang mantan penjudi yang kini sekarang berhikmat menjadi marbot di masjid. Nah, berawal dari pendahuluan, Tamin adalah seorang laki-laki berusia 65 tahun yang menceritakan tentang kehidupannya dengan menggunakan petunjuk setelah tertarik mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Nah, menurut Tamin, bekerja sebagai marbot di masjid adalah suatu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dilansir dari Kompas.com, Tamin kini itu bekerja sebagai marbot di masjid bernama Al-Jabar. Nah, lokasinya itu di Jalan Bango nomor 2 di Pondok Labu, Cilacap, Jakarta Selatan. Nah, Tamin mengungkapkan bahwa masjid tersebut sudah menjadi rumah kedua baginya setelah Tamin bekerja selama 16 tahun terakhir. Baik, selanjutnya adalah struktur isi, di mana di dalam struktur isi ini terdapat beberapa pendapat yang akan dijelaskan oleh Syahrina Lukman. Kepadanya, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Lila. Kepadanya dipersilakan. Tamin menceritakan bahwa sebelum dia menjabat sebagai marbot, ia pernah bekerja di sebuah perusahaan milik
atau perusahaan umum pengangkut penumpang Jakarta. Pada masa itu, kesehariannya ialah hanya bermain kartu dan menggunakan taruhan uang bersama teman-temannya. Dan kegiatan itu pun menjadi keseharian dia bersama teman-temannya. Lalu dia bilang saat anak-anak saya masih kecil, saya sering berbuat nakal tapi bukan jenis kesamaan yang merugikan orang lain, ujarnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tina. Kepadanya dipersilakan. Permainan gaple dan remi itu yang menjadi keinginan saya, ucap Tamir. Nah, ketika diwawancara di Masjid Al-Jabar pada hari Senin 18 Maret 2024, bermain gaple dan remi itu hanyalah untuk mencari waktu luang, ucapnya Tamir. Nah, lama-kelamaan aktivitas bermain gaple dan remi tersebut membuat Tamir merenung karena tentang permasalahan kematian. Nah, sebagai seorang ayah dari 4 anak, ia menjadi cemas apabila tidak ada yang bisa membacakan doa untuknya jika ia sudah meninggal kelak nanti. Nah, dengan latar belakang pendidikan terakhir hanya sekolah dasar di Pondok Labu, kami kemudian meminta anak sulungnya untuk mulai belajar mengaji. Jadi ucapan Tamir, saya pernah berkata kepada anak sulung saya, ayo belajar mengaji. Jika kamu tidak bisa mengaji, siapa yang akan mengajikan saya jika saya meninggal kelak nanti? Ucap Tamir. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Alfa. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan antar belajar mengaji. Saya sendiri terus bermain gaple dan tidak bisa mengaji, ujar Tamir. Selama proses pengantaran anak yang mengaji yang berumur 10 tahun itu, Tamir perlahan-lahan mulai dapat merasakan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Benar, saat menunggu anak saya menjadi tertarik ketika mendengar orang mengaji dan berpikir bahwa betapa indahnya bila bisa mengaji, meski saya sendiri pun tidak bisa mengaji, ucap si Tamir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Kepadanya dipersilakan. Akhirnya sekitar tahun 1990-an kami mulai mencari guru untuk belajar huruf-huruf hijaiyah. Ia juga mempelajari akidah Islam. Dengan saya mulai menyadari saya terus memperdalam ilmu agama pada tahun 1996 saya mulai mengajar ilmu tauhid. Lanjut Tamir setelah berhenti menjadi kondektur. Tamir bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah SD yang terkait dengan Masjid Al-Jabar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zain. Kepadanya dipersilakan. Namun pekerjaan tersebut tidak berlangsung lama. Tamir kemudian ditugaskan menjadi makmum di Masjid Al-Jabar. Ia menerima tugas ini tanpa keberatan, melihatnya sebagai jalur hidup yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika umur sudah senja, mencari pekerjaan apa lagi? Bagi saya bekerja di masjid juga merupakan ibadah. Saya merasa beruntung bisa menjadi makmum. Ini merupakan misteri dari Allah. Apapun yang terjadi, itulah hendaknya mungkasnya. Perlu diketahui istri dan 2 anak kami telah meninggal, sedangkan 2 anaknya yang lain saat ini juga berperan sebagai imam di Masjid Al-Jabar. Kesimpulannya yaitu Tamir menemukan petunjuk hidup setelah tertarik mendengarnya Al-Quran. Terus awalnya ia terbiasa dengan aktivitas bermain kartu atau gaple. Namun merenungkan tentang kematian membuatnya sadar akan kepentingannya. Agama dalam kehidupannya. Tamir mulai belajar mengaji dan memahami akidah Islam. Kemudian mengabdikan hidupnya sebagai marbat di Masjid Al-Jabar. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari teks cerita yang telah kami paparkan tadi bahwa permasalahan
kita di sini adalah diawali dari seorang laki-laki yang berumur 65 tahun bernama Tami. Dia yang awalnya sebelum menjabat sebagai marbot masjid, dia bekerja di PPD, yaitu perusahaan penumpang Jakarta, di mana dia sebelumnya itu menghabiskan waktunya untuk bermain gaple dan kartu dan untuk berjudi, dan akhirnya ia mulai menjadi marbot masjid. Ia mulai belajar mengaji dan meminta anaknya untuk memulai belajar mengaji agar ketika ia meninggal dan setelah ia merenung untuk kematian, dapat ada yang membacakannya tuntunan ayat Al-Quran ketika ia meninggal. Selanjutnya adalah analisis unsur kebahasaan dalam teks tersebut. Nah, yang pertama adalah menggunakan konjungsi pertentangan, di mana konjungsi pertentangan dalam teks kita ini ditandai dengan warna ungu seperti yang telah dipaparkan. Jadi konjungsi pertentangan ini merupakan konjungsi yang menunjukkan kata atau ungkapan dari antar kata, antar frasa atau antar klausa yang menunjukkan pertentangan, di mana ditandai dengan kata sedangkan, tetapi, dan namun. Dan perlu kita ketahui bahwa konjungsi pertentangan ini harus ditandai dengan tanda baca koma sebelum kata sedangkan, tetapi, atau namun. Nah, seperti yang telah kita tandai dengan warna ungu di sini, perlu kita ketahui yaitu istri dan 2 anak Tami telah meninggal, sedangkan 2 anaknya yang lain saat ini juga berperan sebagai imam di Masjid Al-Jabar. Nah, di sini juga telah kita paparkan bahwa supaya kita lebih memahami, terdapat beberapa contoh-contoh, yaitu sedangkan 2 anaknya yang lain saat ini juga berperan sebagai imam di Masjid Al-Jabar, dan Tami merasa terbiasa bermain kartu dengan teman-temannya. Tetapi merenung tentang kematian membuatnya ia mencari petunjuk hidup melalui agama. Dan Tami merasa senang dengan pekerjaannya sebagai marbot di masjid. Namun sebelumnya ia bekerja sebagai konduktor di sebuah perusahaan transportasi. Contoh selanjutnya adalah awalnya ia terbiasa dengan aktivitas bermain kartu atau gaple, namun merenungkan tentang kematian membuatnya sadar akan pentingnya agama dalam hidupnya. Dan yang terakhir adalah meskipun telah kehilangan istri dan 2 anak, namun dia merasa beruntung bisa menjalani hidup dengan penuh keberkahan dan keikhlasan di jalan yang telah dipilih baginya. Nah, selanjutnya unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi perbandingan yang akan dijelaskan oleh Ashfa. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya ada unsur kebahasaan menggunakan konjungsi perbandingan. Nah, kata konjungsi perbandingan adalah suatu kata dan ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat untuk menyatakan sebuah perbandingan dalam teks. Di sini sudah tertera beberapa contohnya. Contoh pertama adalah Tami lebih memilih untuk belajar mengaji daripada terus-terusan bermain gaple dan remi. Nah, contoh kedua yaitu anak-anak Tami lebih tertarik untuk belajar agama daripada bermain di luar rumah. Nah, contoh berikut ini ada tanda warna coklat, label warna coklat yang mengungkapkan bahwa contohnya itu lebih detail, yaitu lebih dan daripada. Karena di dalam teks berita yang telah kami paparkan ini tidak mencakup adanya unsur bahasa konjungsi perbandingan, jadi kita bisa menyusun sendiri supaya kita bisa lebih memahami apa sih konjungsi perbandingan itu, yaitu konjungsi teks atau kalimat yang ditandai dengan kata lebih dan daripada. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata modalitas yang ditandai menggunakan kata modalitas yang akan dijelaskan oleh Lila. Padanya dipersilakan. Menggunakan kata modalitas merupakan suatu uraian atau pembahasan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan, keinginan, sikap, atau perasaan
Saatnya jam 8 dimulai. Terhadap lawan bicaranya. It's time to begin the 8th lesson. Nah, jadi untuk unsur kebahasan kata modalitas di sini telah kita tandai dengan warna biru sesuai dengan apa yang telah kami paparkan, di mana kalimatnya adalah dengan latar belakang pendidikan terakhir hanya sekolah dasar di Pondok Labu. Kami kemudian meminta anak sulungnya untuk mulai belajar mengaji. Nah, dari kalimat ini kita mengetahui di mana sesuai penjelasan yang tadi telah Lila sampaikan bahwa kata modalitas itu mengungkapkan keinginan atau pernyataan yang diminta. Nah, dalam kata modalitas ini juga terbagi menjadi 5 macam. Di mana untuk kata modalitas ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Ina. Kepadanya dipersilakan. Kata modalitas dibagi menjadi 5. Yang pertama itu modalitas intensional. Modalitas yang menyatakan keinginan, harapan, permintaan atau ajakan seperti ingin, mau, tolong, mari, ayo, dan silakan. Nah, di sini kita mengambil contohnya yaitu yang pertama, kami mengungkapkan keinginannya kepada anaknya untuk belajar mengaji. Yang kedua, kami ingin anaknya dapat mengaji dengan baik. Dan yang ketiga, kami kemudian meminta anak sulungnya untuk mulai belajar mengaji. Dan di sini ada label berwarna hijau juga, yaitu dengan latar belakang pendidikan terakhir hanya sekolah dasar di Pondok Labu. Tamin kemudian meminta anak sulungnya untuk mulai belajar mengaji. Selanjutnya untuk jenis kata modalitas yang kedua akan dijelaskan oleh Aufa. Kepadanya dipersilakan. Oke. Poin yang kedua itu modalitas epistemik, yang dimana modalitas ini menyatakan keyakinan, keharusan, terus kemungkinan. Nah, contoh katanya itu ada mungkin, bisa jadi, pasti, belum pasti, dan seharusnya. Di sini udah kita paparin contoh dari kalimat modalitas epistemik, yaitu Tamin menyatakan keyakinannya akan pentingnya agama setelah merenung tentang kehadiran. Satu lagi contohnya ada kami yakin bahwa agama memberikan petunjuk hidup yang lebih bermakna. Untuk jenis kata modalitas selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Kepadanya dipersilakan. 3. Modalitas teonik, modalitas yang menyatakan keizinan atau berkenan seperti izin dan perkenan. Contohnya, Tamin mengharapkan anaknya untuk mengikuti jejaknya dalam belajar agama. 2. Tamin mengajak anaknya untuk belajar mengaji sebagai suatu keperluan. Habis. Baik, selanjutnya untuk jenis kata modalitas akan dijelaskan oleh Zain. Kepadanya dipersilakan. Yang keempat ada modalitas dinamik, modalitas yang menyatakan kemampuan seperti dapat, bisa, dan mampu. Contohnya, Tamin mulai proses pembelajaran agama setelah merasa mampu untuk menemukan petunjuk hidup yang lebih. Yang kedua, ada contoh Tamin bisa mulai perubahan dalam hidupnya dengan belajar agama. Yang ketiga, Tamin menceritakan bahwa dia mendapatkan petunjuk hidup setelah tertarik mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Untuk jenis kata modalitas yang keempat yaitu modalitas dinamik, di sini telah ditandai dengan warna coklat, yaitu dengan kata merasa mampu, bisa, dan mendapatkan. Dimana kata modalitas dinamik ini menyatakan kemampuan. Selanjutnya bisa dijelaskan lagi untuk contoh yang terakhir, Zain. Contoh yang terakhir ada Tamin merasa beruntung bisa menjalani hidup dengan penuh keberkahan dan keikhlasan. Yang terakhir, saya merasa beruntung bisa menjadi marbot. Ini merupakan misteri dari Allah, apapun terjadi itulah hendaknya. Nah, untuk yang terakhir adalah unsur kebahasan menggunakan kohesi leksikal dan gramatikal yang akan dijelaskan oleh Rashid. Kepadanya dipersilakan. Menggunakan menggunakan
menggunakan kohesi leksikal dan gramatikal. Kohesi adalah keterkaitan antara unsur dalam sebuah kalimat teks diskusi. Ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik agar memudahkan audiens untuk memahaminya. Baik tema, judul, hingga gagasan utama harus saling terkait dan tidak boleh melenceng dari masalah yang sedang dibahas. Contohnya, kami menghabiskan waktu luang. Contohnya, kami menghabiskan waktu luangnya dengan bermain kartu bersama teman-teman di masa lalunya. Namun sekarang dia mengabdikan hidupnya sebagai marbot di masjid tempat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dari kohesi leksikal dan gramatikal ini, dimana kohesi leksikal ini merupakan kata-kata sebagai penghubung sesuai maknanya, sedangkan kohesi gramatikal ini merupakan kata antar kalimat yang disusun sesuai struktur atau tata bahasanya. Baik, selanjutnya adalah solusi untuk teks berita tersebut yang akan dijelaskan oleh Ashfa dan Alfa. Padanya dipersilakan. Oke, berikut adalah rangkuman dari kesimpulan dari teks berita tersebut. Oke, nah Tamin ini adalah seorang pria berumur 65 tahun yang mengungkapkan cerita hidupnya dari dunia perjudian yang sekarang beralih menjadi marbot di masjid yang bernama Al-Jabar berlokasi di Jalan Bangun nomor 2 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, kehidupannya ini berubah setelah Tamin tertarik mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Setelah itu, setelah menjadi marbot selama 16 tahun, Tamin ini mengungkapkan bahwa masjid tersebut adalah masjid yang sudah menjadi rumah kedua baginya. Sebelumnya, Tamin ini bekerja sebagai konduktor bus yang sering terlibat dalam permainan perjudian. Namun kini Tamin lebih memilih untuk berdamaian dengan pelayanan agama. Nih, walau dengan latar belakang pendidikan yang terbatas, Tamin meminta anak-anaknya untuk belajar agama dan belajar mengaji. Setelah Tamin memikirkan tentang kehidupan setelah kematiannya tanpa asupan doa. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfa. Kepada dipersilakan. Perlahan ia mendapatkan petunjuk dari ilahi, mulai belajar mengaji dan mengajar agama. Setelah itu berbagai pekerjaan dia coba, lalu dia menerima tugas sebagai marbot sebagai anugerah dari Allah. Si Tamin pun merasa beruntung dan yakin itu adalah sebuah kehendaknya meskipun kehilangan istri dan 2 orang anaknya. Kisahnya menjadi inspirasi dari perjalanan gelap ke jalan cahaya dan pelayanan agama. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya akan pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari. Program-program pendidikan agama dan kesadaran spiritual dapat diperluas untuk membantu individu seperti Tamin mencari petunjuk hidup melalui agama. Penting untuk memperluas akses pendidikan agama bagi semua lapisan masyarakat. Dukungan pendidikan formal dan informal seperti pengajaran mengaji dan pemahaman akidah Islam dapat membantu individu seperti Tamin untuk menemukan jalan hidup yang lebih bermakna. Baik, sekian pemaparan berhasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, dipersilahkan untuk Putri Kartika Sari. Saya Putri Kartika Sari dari kelompok 3, izin bertanya, kenapa sih kalian memilih berita inspirasi ini padahal banyak sekali berita inspirasi yang mungkin lebih menginspirasi warga di sini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Putri atas jawabannya.
terima kasih untuk Putri atas pertanyaannya. Untuk itu akan dijawab oleh Syarfina. Padanya dipersilakan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Putri. Jadi kenapa sih kami memilih cerita ini? Karena cerita tersebut termasuk sudah menginspirasi bagi semua kalangan masyarakat untuk supaya anaknya itu diajarin dengan agama itu yang benar-benar benar-benar kuat banget. Jadi seorang anak itu memang harus mendapatkan sebuah ajaran dari orang tuanya, termasuk agama itu sangat penting banget. Kalau misalnya anak ini tidak dapat peran dari ayahnya, kayak anak ini nggak dapat mendapat agama dari ayahnya ini, dan anaknya tidak bisa mengaji. Jadi peran sebagai ayahnya itu sangat sia-sia sekali, karena jika kelak nanti ayahnya sudah meninggal, anaknya tidak bisa mengaji, lantas mengapa ayahnya tersebut melahirkan anak tersebut jika tidak dikasih pendidikan yang cukup gitu. Baik, terima kasih Syarfina atas jawabannya. Akan saya sedikit tambahkan. Jadi selain dari kita ambil dari ajaran orang tua, yaitu dari orang tua ke anak, selain itu juga bisa kita ambil motivasi atau ajaran dari cerita seorang laki-laki berumur 65 tahunnya sendiri, yaitu Tamin. Nah, jadi melalui cerita Tamin ini dapat kita jadikan cerita inspiratif karena dia yang awalnya bekerja di PPD, yang awalnya menghabiskan waktunya dengan sia-sia untuk melakukan hal-hal yang negatif dan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan akhirnya dia menemukan jalan atau petunjuk cahaya melalui menjabat sebagai marbot masjid. Sekian jawaban dari kami. Apakah sudah cukup jelas untuk Putri jawaban dari kami? Sudah, terima kasih Fatina dan Syafrina. Baik, untuk yang lain ingin bertanya, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, tidak ada, akan segera kami tutup. Semoga apa yang kami sampaikan pada pemaparan kali ini dapat diterima dengan baik dan dapat diterima dengan baik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.